Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Atsmat Fadilah dari kelompok Daraib dengan nomor peserta 037. Di sini saya akan membahas tentang film Dua Garis Biru. Film Dua Garis Biru adalah film drama remaja yang disutradarai oleh Gina Esnur. Film ini menjadi debut seorang Gina Esnur sebagai sutradara. Sebelum-sebelumnya, Gina Esnur terkenal hanya menjadi penulis naskah, dan kali ini membuktikan bahwa dia layak menjadi seorang sutradara. Film ini dibintangi oleh Adisti Zara, Angga Yunanda, Cut Mini, Lulu Tobing, Dwi Sasono, dan masih banyak lagi. Dua Garis Biru menceritakan kisah cinta sepasang anak muda, yakni Dara yang diperankan oleh Zara JKT48 dan Bima yang diperankan oleh Angga Yunanda. Kisah percintaan yang dipenuhi dengan tawa, canda, serta romansa anak sekolahan ini didukung keluarga serta teman-teman terdekat mereka. Namun, kegembiraan itu kemudian hilang seketika, digantikan oleh rasa takut serta bingung ketika Dara hamil. Semua dukungan yang mereka dapatkan dari keluarga dan teman turut menghilang. Dara dan Bima kemudian diperhadapkan dengan hal-hal yang tak pernah dibayangkan oleh anak berusia 17 tahun. Mereka pun harus mempertanggungjawabkan hal tersebut. Yang menarik dari film ini menurut saya adalah banyak adegan-adegan di film ini yang bermakna metafora. Banyak dari scene tersebut yang tidak harus disebutkan secara eksplisit, tapi bermakna, dan maknanya itu bisa langsung dipahami oleh penonton. Walaupun mungkin tiap orang berbeda-beda mengartikannya, namun itulah tujuannya, biar penonton saja yang mengartikannya sendiri. Tak hanya soal dialog dan visual, film ini juga berbicara lewat properti-properti dan latar tempat yang mendukung. Seperti pada saat scene Dara dan Bima makan di seafood. Di scene itu, Dara membeli kerang, dan Dara tuh memilah makanannya gitu. Membedakan kerang yang masih segar dan yang udah agak segar gitu. Dara menjelaskan bahwa kerang yang masih segar itu, si mulutnya tuh masih tertutup, sedangkan yang udah agak segar itu, mulutnya udah terbuka. Nah, yang saya tangkap dari situ, kerang itu menandakan keperawanan seorang wanita yang ya bentuknya begitulah. Dan scene ini tuh terjadi setelah mereka melakukan hubungan itu. Jadi ya, paslah menggambarkan hal itu. Nah, lalu ada di scene UKS yang Dara sedang sakit. Terpampang jelas poster tentang reproduksi. Ini tuh menandakan bahwa edukasi seksual ini tuh sudah ada, tapi cuma ya ditempel doang, tanpa ada sosialisasi secara langsung kepada muridnya. Mungkin ini menjadi satu sindiran bahwa masalah seksual tuh emang ada, tapi nggak pernah disosialisiin. Seharusnya remaja-remaja itu butuh edukasi tentang seksual, edukasi tentang reproduksi itu. Lalu ada properti strawberry. Ini yang menurut saya jenius lah, dan bisa langsung dipahami gitu oleh penonton. Adegan strawberry ini emang sudah banyak dibicarakan orang-orang, terutama para review-reviewer film, karena memang ya metaforanya jelas gitu, dan ada aksi dan reaksinya gitu. Di sini itu ada komputer yang ada di kamar Dara yang sedang membuka artikel tentang kehamilan bayi 10 minggu yang sebesar strawberry. Dan scene selanjutnya dilanjutkan dengan adegan Bima dan Dara yang ingin mengaborsi anak yang ada di dalam kandungan Dara. Nah, untuk menunggu aborsi tersebut, Bima secara kebetulan membeli dulu jus strawberry. Shotnya tuh memperlihatkan strawberry yang sedang hancur gitu untuk dibuat jus. Nah, mungkin itu memperlihatkan bayi yang sedang diaborsi bakal seperti itu. Nah, dan mungkin itu metafora yang jelas, yang simpel, tapi emang ngena banget gitu ya di mata penonton. Dan dari situ, Dara langsung mengurungkan niatnya untuk mengaborsi anak tersebut ya, karena melihat strawberry itu, jadi ya tidak tega gitu kan. Lalu ada lagi di scene keluarga Dara yang sedang berpelukan. Di belakangnya itu ada poster dengan bahasa Korea yang artinya tuh semangat. Ini menandakan bahwa mungkin masalah ini besar, tapi harus tetap semangat, dan dunia itu akan terus menyemangati mereka gitu. Nah, selain pemakaian properti, di film ini latar tempat dan pemakaian make up pun mendukung gitu, sesuai dengan kebutuhan. Seperti pada saat scene Dara dan Bima tuh keluar ke rumah Bima, jadi di perjalanan itu tuh berbelok-belok dan masuk gang-gang sempit gitu kan, yang menandakan bahwa Bima ini tergolong dari
golongan bawah, dan pemakaian make up pada Bima itu bisa merubah Angga Yunanda yang tampan seperti ini, yang menjadi lusuh seperti ini. Nah, mungkin itu beberapa contoh properti-properti yang digunakan, latar tempat dan make up pun yang digunakan dari film ini yang membuat film ini tuh menarik. Nah, sentuhan-sentuhan detail itu yang menurut saya sutradaranya itu jenius, bisa membuat film itu menarik untuk ditonton dan menarik untuk dikulik. Karena film itu nggak bisa semua harus diomongin, nggak bisa semua harus dibicarakan, didialogkan. Kadang hanya ekspresi muka atau properti, latar, make up yang mendukung pun penonton langsung bisa paham. Nah, mungkin cukup segitu dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari saya, bisa salah tangkap. Ini semua merupakan opini saya. Dan ya, harusnya diawasi ya, spoiler alert. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.